Selamat malam, bro. Selamat malam, shalom. Iya. Bagus, temanya bagus. Yesus Allah, mantap sekali nih. Iya, mantap iya. ya. Saya boleh bertanya ya kan terkait dengan tema saudara ini ya? Boleh. Yesus Allah itu ada nggak dalilnya? Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 nomor 28. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus Ya justru Tuhanku bertuhan di situ kan? Ya Tuhanku dan Allahku. Iya, Yesus bertuhan kan? Dia tidak mengatakan dirinya adalah Allah, betul? Iya, betul sekali. Yang mengatakan itu bukan loh. Ini Bang Zuma belajar Alkitab gak? Katanya paling tahu. Iya, saya kan bertanya. Saya bertanya, iya, mana jawab. pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah? Kamu nunjukkan dalil, justru di situ dia berdoa, gitu kan? Oh, itu bukan dia yang berdoa. Aduh salah, Iya, bentar dulu. Dengerin. I explain everything, tapi kamu harus diam. Gak usah congor. Ya, saya nangkap. Anda tidak paham Alkitab. Tunggu. Yang Saya paham, saya bukan ngerti. Yesus. Saya ngerti, Yang iya ngomong ngerti. itu bukan Yesus, yang ngomong itu Thomas. Saya ngerti. Yesus yang diomongin katanya Yesus yang Dengar. ngomong. Tapi kan Yesus pernah mengucapkan itu juga. Kata itu juga Yesus pernah ucapkan. Ayo. Lagi ngomongin Kata itu juga Yesus pernah ucapkan. Dengar. Ini hukuman Anda kan? Open cam dulu. Yesus juga pernah mengatakan kan? Open cam dulu biar enak. Yesus pernah mengatakan juga kan, Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada ilahku, Allahku dan Allahmu. Ayo, gimana dong? Malu dong. Enggak malu. Malu dong. Jadi lari-lari ayatnya. Yesus mengatakan, Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Ayo dong, malu gak? Enggak. Malu dong. Harus malu. Kalau sehat pasti malu. Kalau malu itu saya tutup kamera, malu untuk menampilkan wajah. Nggak perlu. Orang masing-masing punya cara. Kenapa? Pakai masker. Gimana nih teman-teman nih, malu dia nih, gimana nih? Ya kalau malu saya tutup kamera nih. Ternyata Yesus mengatakan malu. Allahku. Malu, kita sama-sama malu Bang Zuma. Ayo. Yesus ternyata open cam. Yesus bertuhan gimana dong? Yesus bertuhan gimana dong? Open cam gimana dong? Yesus mengatakan bahwasanya Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Gimana dong? Malu nggak? Enggak, berarti kamu bukan manusia normal kalau nggak malu. Ya, mari kita jelaskan ya. Jadi tunggu. Tunggu. Saya boleh dong jelaskan iman saya, kan sudah selesai. Ada ucapan Yesus bahwa Yesus itu sudah selesai. Saya udah boleh dong jelaskan iman saya. Boleh dong. Nggak usah panik. Jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu sedikit. Open cam, turun aja. Nih, gue berani open cam. Muka gue kelihatan. 2000 orang nonton. Lu katanya nggak malu, kagak open cam. Kenapa? Pakai masker ya. Nggak lagi COVID Bang Zuma, bukalah maskernya, pakai foto profil juga pakai masker. Lagi COVID emang ente? Omikron. Aduh. Saya mau jelasin iman saya. Ya. Di rumah mana Anda berani open cam. Kenapa di room saya Anda nggak berani open cam? Kenapa? Takut memangnya sama Joseph? Iya. Open cam dong. Saya sudah berani open cam, kenapa Anda nggak open cam? Nuduh-nuduh malu. Yang di sini yang kelihatan nggak kameranya siapa? Anda, bukan saya. Ya. Aduh. Ya. Kabur. Mana naik lagi? Kabur. Aduh. Jadi gini, lu bertanya dengan iman gue, boleh. Tapi cukup dong. Gue mau jelasin kenapa Yesus bilang aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu. Gitu. Gue mau jelasin. Ya lu tahu kan, itu ada jawabannya, udah sering dijawab. Makanya lu bilang tunggu. Ya, tadi minta dalil di mana Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Allah. Gue kasih Yohanes 20 ayat 28. Lu salah ngomong. Lu bilang itu kan perkataan Yesus. Yesus sedang berdoa lah. Di live di YouTube gak? Yes, thank you ya. Inilah buktinya. Teman-teman terima kasih yang live kan di YouTube. Ya, Zuma ngomong Yohanes 20 ayat 28 itu perkataan Yesus.
Itu perkataan Thomas, bukan perkataan Yesus. Ya. Ya dikik lah, nggak mau open cam. Gimana? Yesus pernah mengaku nggak aku adalah Allah? Nih, saya jawab boleh berarti. Ya, saya kan dengarkan Iya, pertanyaan saya. Saya kan bertanya. Boleh. Saya jawab. Pernah tidak Yesus? Di dalam, ya udah. Pernah Di nggak dalam Yesus Yohanes mengaku 20 aku ayat adalah 17. Allah? Di dalam Yohanes 20 ayat 17 kita jawab di situ dulu. Boleh? Itu ucapan siapa? Iya, ucapan Yesus. Udah, saya mau jelasin boleh nggak? Kenapa ketawa? Saya minta pengakuan Yesus loh, anak murid. Ya Allah Jadi ya saya Karim. jelasin yang ini dulu, nggak boleh nanti saya jelasin, nggak usah panik. Anda sudah tahu Ya silakan, kan? silakan. Ya, Ya. pertanyaan saya kan jelas tuh ya. Yohanes 20 Tunjukkan ayat pengakuan 17. Yesus bahwa dia adalah mengaku sebagai Allah. Jangan keringat dingin dong, jangan kayak gitu dong mukanya. Kok pucat? Kok pucat sih? Ucap. Iya, ya, kamu pucat Yang- loh. Teman-teman pucat kan dia kan? Oh, bentar, pucat bentar. kali Saya pakai dia. masker dulu. Saya pakai masker dulu. Pucat kali dia. Open cam Allahu aja dulu, Akbar. Bang. Nanti Ente kan nggak berani banyak open cam, alasan. nggak berani open cam ngapain? Ngomong orang pucat laga lu Juma di live gua nggak pernah mau open cam. Open cam dong. Ya saya jawab ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kita jawab dulu kenapa Yesus ngomong dalam Yohanes 20 ayat 17 ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan begini. Janganlah engkau menyentuh aku karena Pertanyaan saya bukan di situ loh anak bau. Oh, jadi pertanyaan tadi saya itu tadi framing saya berhak untuk menjawab kenapa Anda panik. Saya berhak Yesus untuk mengaku Allah. menjawab. Kalau Anda nggak bisa tertib ya Tadi sudah, yang kamu bawa itu kan Yohanes 20 kan, Yohanes Yohanes 20 ayat 28, good. nomor 17-nya kan. Itu kan ucapan Yesus. 28. Lu yang bawa 17. Ah, turun ah. Nggak jelas. Jelas-jelas gue ngomong Yohanes 20 ayat 28. Pucat dari mana? Pucat dari mana? Guru ndak lu di room gue nggak berani open game, kenapa? Nggak berani open game, kenapa? Hah? Nggak berani open game, kenapa? Saya udah berani open cam loh. Kenapa? Kalau open cam kita tahu mimik mukanya seperti apa. Betul nggak? Ayo dong, be gentle dong. Katanya paling ditakuti oleh pendeta. Di roomnya Joseph sendiri nggak berani open cam. Kenapa Juma? Lu yang pucat, ya. Tadi saudara dengar gak ketika Zuma pertama kali melontarkan pertanyaan di mana di dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai Allah? Saya langsung jawab Yohanes 20 ayat 28. Kapan saya nyebut Yohanes 20 ayat 17? Dia yang tadi langsung lari ke ayat di mana dikatakan, kenapa Yesus ngomong, aku akan pergi kepada Allahku dan kepada Allahmu kepada... Saya sebutin, itu kan Yohanes 20 ayat 17. Malah playing victim saya dibilang saya ngomong kayak gitu. Zuma, kamu punya telinga, kamu dengarkan. Ya. Coba open cam nih, saya pengen tahu beneran open cam gak sih? Yang saya minta, Pakai masker. ucapan Yesus yang saya minta, ucapan Yesus yang saya minta mengaku Allah itu di mana? Bentar, saya lagi nyari masker, takut nular. Inilah kalau agama tidak punya identitas. Yesus Allah. Di mana Yesus ngaku Allah di mana? Oke, Di saya mana? jawab ya. Saya jawab ya. Silakan. Oke, baik, sebentar. Jadi saya Yang mana? jawab. Gak usah Oke. di mute. Yang mute itu moderator, protes sama moderator. Nih tangan saya cuma 2, kecuali kalau misalkan kamu berbicara mengenai Tuhanmu. Bagi begini ya, berbicara mengenai pengakuan, kita bermain logika boleh? Loh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Ente berkata mari seenak perut Anda. Di mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Anda kutip ayat saya, boleh nggak saya jelaskan itu tentang apa? Loh, Jangan lari. Yesus mengatakan, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Yohanes 12:49. Ente sendiri siapa? Allahu. Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14, Tuhanmu mengatakan dari mana? Enak gak kira-kira kayak gitu? Saya bertanya tentang jodoh. 4, Anda mengutip Yohanes 5 ayat 30.
Kemudian Anda kutip Yohanes 20 ayat 17. Nangis. Ini ucapan Yesus yang saya minta pertanggungjawabannya, mengaku Allah, di mana dalilnya? Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Ya Allah. sudah, kalau begitu ngapain temamu kayak begini? Sebab Nggak malu? Dah, saya boleh jawab? Gak usah Iya, kejar-kejar. kalau kamu sudah menjawab, Yesus tidak pernah mengaku Allah. Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Kenapa temamu kayak gini? Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Saya kasih tahu. Ah, saya kasih silakan. tahu. Dengarkan. Silakan. Dengarkan. Ini Silakan. tema. Kamu nanyain tema saya kan? Kamu bisa baca Ya bahasa dong, ya Indonesia. dong. Masa manusia disebut Allah? Ya, manusia Sarap. disebut Allah. Lah ini tulisannya nih. Oh. Makanya saya minta, mana pengakuan Yesus mengaku Allah itu di mana? Oke. Jadi manusia nggak boleh disebut Allah. Ini nih yang saya tanya nih. Iya, Pengakuan jadi Yesus bukan Yesusnya. Allah. Setuju nggak Bang Zuma? Pengakuan Yesusnya yang saya tanya samamu. Iya, saya tahu Bang Zuma. Nah, mana dengerin dulu. pengakuan Yesusnya mana? Mana? Kamu nggak malu? Iya, Bang Zuma Mana, saya coba? tanya. Yesus itu Allah bukan berarti? Bukan dong. Jadi Allah itu siapa? Jangan tanya ke sana. Saya tanya Yesusnya pernah nggak mengaku Allah? Gini, ya. Anda gimana? tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Saya coba ikuti. Sekarang tunjukkan Enggak, saya Allah saya yang tanya benar. dulu ente. Saya tanya dulu Yesus. Saya sudah jawab. Yesus bukan Allah, saya ikuti. Dengarkan. Saya Yesus pernah ikuti. mengaku Allah. Tunggu dulu. Yesus pernah mengaku Allah. Balik lagi. Bang Zuma memahami nggak? Saya sudah bilang saya Saya ikuti. sedang bertanya loh. Temamu kan kau tanya saya kan. Makanya aku tanya. Yesus pernah mengaku Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti ini temamu untuk menipu. Bukan. Dengarkan Lalu? ya. Lalu Dengarkan. untuk apa? Lalu untuk Dengarkan. Dengarkan. Ah, Bang kalau Zuma bukan boleh menipu di-mute untuk apa? dulu. Iya, saya dengar jelasin dulu Bang Zuma pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, saya jelasin ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Saya mute, Bang Zuma masih bisa unmute kok. Bentar dulu, ya. Oke, kita jelasin ya. Jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Oke, alaihi saya wasallam. tanggapi. Alhamdulillah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Saya tanggapi. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Saya tanggap. Nggak usah ditanggepin. Kenapa? Nih ada video lagi buat antum. Ditanggepin. Enak aja antum. Ya, ditanggepin, dengerin. Allah yang perkasa, Allah yang kekal kok Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kafir laknatullah, dengerin. Saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Iya kan? Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Allah dan Muhammad satu. Anda tahu di mana itu Bang Zuma? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Ya? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Bukan begitu Bang Zuma? Coba jelasin sama saya. Kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah? Kalau bukan Anda memahami tasawuf, Nur Muhammad itu adalah logos. Seperti penjelasan dari Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Kita dengarkan sekali lagi. Ya, waduh, enak ini begini ada orangnya. Ya, Logos Nur Muhammad. nih. syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Jelaskan dong. Saya jelaskan. Muhammad itu Saya yang- jelaskan. Kenapa ada ungkapan itu? Karena orang-orang Kristen agama dari Barat ini mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 sebagai Yesus. Itu poinnya. Oke? Yesaya 9 Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan Saya- orang saya Kristen, jelaskan tetapi dulu. para ulama. Kenapa Saya ulama jelaskan kamu dulu. suruh kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Nggak perlu jelasin sama kami. Ulama Jelaskan kamu dong. suruh jelasin. Jelaskan dong. Jangan malu, Nggak usah, jangan malu, coba. jangan malu. Coba pertanyaan saya. kan- Jujur, kamu Saya menganggap Muhammad itu 9 sebagai Allah karena Allah itu dikatakan Saya bertajalli jelaskan. suhudi. Saya jelaskan. Ya, coba jelasin Nur Muhammad.
Itu awalnya dari Yesaya 9 nomor 6 yang agama dari barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus. Warisan penjajah lagi. Ya udah terus Ya, lanjut. makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus di sana, padahal itu Hezekia, maka yang lebih pantas dikatakan di situ sebagai Raja damai, Raja perkasa. Ketika Anda menyebut kata Allah, Allah itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham di situ dulu. Paham di situ dulu. Pahami di situ dulu. Allah bukan, lu jelas-jelas ngomong Allah perkasa, Allah yang kekal. Perlu gue putar lagi? Allah yang saya maksud di situ adalah Allah yang Anda katakan Dengerin, sebagai dengerin. Yesus. Dengar, paham? Saya diundang Jadi yang dalam satu kelas di sana adalah Hezekia. Maka saya kata dikarenakan saya kemudian ditengarai duduk di sana. sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Sallallahu Muhammad. alaihi wa Saya diundang. Yesus duduk Ada ulama di situ. tidak Saya perkasa, dihadirkan. Saya diminta syahadat. damai yang Saya syahadat. baginda Rasulullah Muhammad Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti yang kan perkasa saya itu adalah dituduh. baginda Sallallahu alaihi wasallam. Bukan Yesus itu letoy, Begitu tinggi raja damai, konsentrasi tidak orang-orang perkasa. beriman ini terhadap Bang Suma. Terus kemudian Saya duduk. hadir Adalah baginda Rasulullah Muhammad dengan kerendahan hati Wasallam. dan Bukan kerendahan ya. ilmu dan bintang perutnya, bro. Makanya kau potong aja. Saya nggak potong-potong. Oke. Sekarang Oke. saya tanya sama kamu. Kalau Sekarang saya kamu tanya tidak sama kamu. memahami Muhammad dengan Allah, kamu penjelasannya juga ngawur, nggak nyambung. Yesaya 9 nomor 6 itu siapa? Itu lagi ngomongin Bapak yang kekal, Allah yang perkasa, Iya, betul? Nih. itu Hezekia, itu dipanggil orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Raja damai. Betul? Di mana Hezekia dipanggil seperti itu di mana? Mulai- ketawa. Sekarang gini, mulai dia. Kalau memang itu Hezekia, kenapa Kamu kamu harus malah memahami. jawab? Dengerin saya. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu jawab di live itu? Kamu jawab Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Kenapa nggak langsung aja Hezekia? Saya katakan, kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus, maka yang lebih pantas Oke, sekarang saya tanya baginda lagi. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu cara belajarnya. Sekarang saya tanya Paham? lagi. Sekarang Sampai saya di sini tanya paham? lagi. Enggak, belum paham. Kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama Memang kalau begitu? wajar. Kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu? Ya, Jelaskan. betul. Karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesaya 96 itu satu rangkaian berbeda dengan video saya. Mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu. Latar belakang dari pernyataan saya itu adalah Tapi disuruh pengakuan syahadat iman ulang, Kristen. kan? Disuruh syahadat ulang, Pengakuan kan? iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesaya Disuruh 9 nomor 6 syahadat itu ulang, adalah kan? Yesus. Sekarang saya Disuruh kembalikan syahadat kepada ulang, saudara. kan? Disuruh Sekarang saya syahadat kembalikan ulang, kepada kan? saudara. Apakah Disuruh syahadat saudara ulang, kan? Dengerin. Yes, sekarang juga Nih, gua tampilin nih. saya sering mensyahadatkan orang. Saya setiap malam bersyahadat. Emang apa masalahnya? Dengerin, syahadat Anda itu kan syahadatnya Muhammad sebagai Allah. Dengerin. Nih. Sampai dikeluarkan fatwa kan? Tuh. Gara-gara lu cuma. Nih. Tuh. Apa? Congor. Nih. MUI keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat nih. Tuh. Sok-sokan lari ke sana sini, blunder. Kalau tahu itu Hezekia sebagai yang disebut dengan Allah perkasa, kenapa lu nyebutnya malah Muhammad? Itu tafsir dari Yahudi atau gimana? Hah? Lu ngomong kami pencuri, pencolong. Lu juga sama berarti. Kalau itu untuk Hezekia, kenapa justru itu buat Muhammad? Logikanya gimana, Cuma? Mau jelasin apa? Mau jelasin apa? Jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok. Menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf, seorang sufi. Betul tidak? Hah? Gak usah curhat sama saya. Kamu kan punya permasalahan internal dengan ulamamu. Ngapain urusan sama saya? Mau jelasin apa? Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ya, nih kurang. Saya dengerin lagi ya. Kita setoran hafalan di sini. Nih. Pernah saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang.
situ. Saya dihadirkan. Saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Turun. Iya kan? turun sendiri. Aduh, Juma. Lo ngomongin Yesus, lo nyamain Muhammad dengan Allah aja lo kagak beres lo. No, ulama lo no. Lo suruh syahadat ulang kan sama ini kan. Nggak di-kick, dia turun sendiri kok. Aduh. Jangan di-mute permanen. Pasti saya turun kalau kamu mic di-mute. Jangan. Oke, jadi saya sudah jelaskan bukan? Bahwa Yesaya 9 nomor 6, kalau itu didudukkan kepada manusia Letoi, yang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh Romawi itu adalah Gak Yesus. usah ngomongin manusia Letoi, nabimu juga nggak bangkit kok. Ya Letoi lah, ditampar, diludahin, digantung, gimana sih? Ya dong, maka itu tidak pantas duduk di Yesaya 9 nomor 6. Jadi yang pantas di situ siapa? Ya lebih pas kalau itu dipaksakan harus menggenapi nubuatan bukan Hezekia, maka lebih pantas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Disebut dengan Raja Damai, betul? Yes, dia Raja Damai, betul. Dia Mendamaikan Raja Damai. sejazirah Arab. Sedangkan Mendamaikan Yesus, sejazirah Arab. Sekarang pertanyaan saya, kalau mendamaikan sejazirah Arab, dengar. dengerin Yesus dulu. Kalau mendamaikan, ayo kita nggak usah mendamaikan Yahudi. Nggak usah takut. Sekarang saya tanya, kalau mendamaikan Yahudi Jazirah dengan Arab, kalau Yahudi kamu dan Romawi itu tidak yang mendamaikan Jazirah Arab, sekarang Arab sama mendamaikan Yaman gimana? Yudas aja nggak Sekarang Arab sama Yaman gimana? Damai bagaimana? sanggup. Mendamaikan Arab dan Yaman. Mendamaikan Iran dengan Kristen Arab. kan sekarang. Yerusalem Mendamaikan Iran dan Arab. pernah jadi sekarang. raja. Hah? Mendamaikan Jadi Iran dan RT Arab. aja nggak pernah. Yesus Hah? jadi RT nggak pernah. Gimana jadi raja? Ayo. Muhammad jadi RT. Hah? Gila si Zumul bikin narasinya aneh-aneh aja.